Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah dari Aceh, di mana hari ini kita masih mengaji dan juga mengkaji sebuah ilmu tentang hal-hal yang gaib, pastinya cerita yang unik, asik dan juga menarik tentang hal yang berhubungan dengan surga dan neraka dalam kitab Aqwatul Akhbar. Salam dan salam hari selalu kita sajikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi akhir zaman yang hari ini kita ikuti syariatnya, kita ikuti ajarannya, dan pastinya kita bangga menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Karena kelak nantinya dengan berkat predikat kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah akan izinkan kita untuk keluar dari neraka dan pastinya akan bisa masuk ke dalam surga dengan berkat iman yang ada di dalam dada. Bersyukur kepada Muhammadum, kaum ayah, kaum serta keluarga Tuhan yang hadir di bawahnya. Kita masih berada pada bab ke-42 yang menyatakan tentang bagaimana kita bisa keluar dari api neraka. Al-bab tsani wal arba'una fi dzikri khurujin minan nar. Bab yang ke-42 pada mengatakan keluar daripada neraka. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah mendengarkan sebuah cerita yang begitu indah, sebuah cerita yang begitu menarik saat orang-orang yang berada di dalam neraka memanggil dengan ya Hanan, ya Manan selama 1000 tahun, ya Qayyum 1000 tahun, ya Arhamar Rahimin juga 1000 tahun. Lalu ketika Allah sudah menunaikan semua hukuman bagi para penghuni neraka yang merupakan umat Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril berkata, wahai Jibril, coba lihat apa yang terjadi pada orang-orang yang bermaksiat daripada umat Nabi Muhammad. Maka Jibril pun berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu tentang hal mereka. Maka Allah pun berfirman kepada Jibril, intaliq wanzur ma haluhum, jalanlah dan lihatlah apa keadaan mereka. Maka Jibril pun berjalan menjumpai malaikat Malik, sedangkan dia sedang berada di atas mimbar daripada neraka di tengah neraka Jahannam. Ketika Malik melihat atas Jibril, maka dia pun berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada malaikat Jibril. Berkatalah Malik, hai Jibril, apa yang membuatmu datang ke tempatku? Maka berkatalah Jibril, apa yang telah engkau lakukan kepada orang yang bermaksiat daripada umat Nabi Muhammad? Dia pun berkata, malaikat Malik, sungguh buruk keadaan mereka dan sempit tempat mereka, dan telah terbakarlah tubuh mereka, dan telah dimakan oleh api neraka akan daging-daging mereka, dan tinggallah wajah dan hatinya yang bersinar karena ada cahaya iman. Maka berkata Jibril, angkatlah hijab biar aku melihat bagaimana yang engkau lakukan terhadap umat Nabi Muhammad. Nah, ketika hijab diangkat, maka Jibril pun melihat bahwa azab ini sudah terjadi, dan mereka melihat bahwa malaikat ini pastinya bukan malaikat azab. Maka dia pun berkata, wahai Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril pun bercerita kepada Allah, dan Allah perintahkan agar Jibril langsung menjumpai Nabi Muhammad. Maka saat itu Nabi Muhammad langsung mendatangi neraka untuk menjumpai umatnya. Saat itu para umat Nabi Muhammad bercerita tentang sedihnya mereka di neraka,
Lalu Nabi Muhammad pun bersabda, "Iftahil baba, bukalah pintu, warfa'it tabaqa, dan angkatlah tabak atau penutup." Maka ketika mereka melihat, berkata Nabi Muhammad, keluarkan mereka, fa'khurujuna minha jami'a, maka keluarlah mereka semuanya, wa qad saru hamman, dan mereka sudah menjadi kosong dan sudah waqat atau punah, telah terbakar atau dimakan oleh api neraka. Fayantaliqu bihim, maka datanglah Nabi Muhammad dengan seluruh umatnya yang telah dibakar neraka, ila nahrin inda babil jannah, kepada sungai di sisi pintu surga, yusamma nahrul hayah, dinamakan sungai tersebut sebagai sungai kehidupan. Fayatasiluna fihi, maka mereka mandi dalamnya dan keluar daripadanya syababan, dalam keadaan pemuda, dalam keadaan muda kembali. Dan ka'anna wujuhum qamar, seakan-akan wajah mereka adalah rembulan. Maktubun ala habaihim haula'i taqa'ur rahman, inilah tertulis di atas dahi mereka, inilah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Allah Sang Maha Penyayang daripada neraka. Fadkhulunal jannah, maka mereka pun masuk surga. Maka fa'biruna fiha fa'da'una Allah ayahu anhu dzalikal khatbu wa yamhu minhu, maka mereka malu kepada Allah, mereka pun meminta kepada Allah, "Ya Allah, kami sudah bisa masuk dalam surga, tapi orang tahu bahwa kami adalah bekas daripada penghuni neraka, karena ada cap, ada stempel di dahi kami bahwa kami adalah tahanan yang baru bebas. Kami adalah orang yang baru dibebaskan daripada neraka." Maka fayamhu minhum, Allah menghapus tanda tersebut dari dahi para umat Nabi Muhammad yang boleh masuk surga setelah bebas dari hukuman di neraka. Kita bacakan pengajian kita hari ini dan kita masuki pengajian kita setelah mendengar review dari pengajian kita sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumuhi fi daraini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini di Masjid Al-Falah di Aceh, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa idza ra'a ahlun nari anna muslimina qad kharaju minan nari qalu ya laitana kunna muslimin. Maka ketika para ahli neraka lainnya, para orang-orang yang berada di neraka yang tidak keluar dari neraka, mereka melihat bahwa sungguh orang Islam sudah boleh keluar dari neraka. Ikalah ulun-ulun lain umat Nabi Muhammad dan jadi neraka. Puhaba ulun yang mantan dalam neraka. Mereka iri, mereka sedih. Kenapa kami juga tidak ikut keluar? Kok ulunnya jadi bahkan kamu hancur silakan. Gimana? Dalam neraka menjampu, karena neraka ini dibuat 7 tabak, 7 tingkatan sesuai dengan dosa mereka. Jadi kita sudah cerita kemarin ada neraka di paling bawah, yaitu fitnah di asfali minan, itu malah orang munafik. Orang munafik itu yang banyak malah orang Islamnya. Di atas itu baru orang kafir, di atas itu para peminum arak, di atas itu para orang yang memakan riba, yang membunuh, berzina segala macam. Jadi kalau ada orang berzina, dia muslim dan non muslim dicampur dalam neraka karena tingkat kesalahannya sama, tapi hukumannya berbeda. Orang yang berzina sedangkan dia muslim, dia dibakar sebatas hukumannya berzina, tapi dia nanti akan dikeluarkan. Sementara orang yang berzina tapi dia non muslim, dia akan dibakar selamanya, khalidan finnar, kekal selama dalam neraka. Orang yang tinggal sholat seperti kita cerita kemarin, dia akan dibakar neraka. Sebatas berapa lama? Satu waktu sholat dibakar 40 tahun lamanya. Satu waktu tinggal sholat 40 tahun. 10 waktu berarti 400 tahun. Setelah selesai dibakar, dia akan diberikan izin untuk keluar dari neraka. Nah, yang jadi iri tadi, yang jadi kebingungan orang yang masih tinggal dari non muslim yang masih tinggal dalam neraka. Mereka sedih, kok yang lain boleh keluar, saya nggak boleh keluar, kata orang yang non muslim itu. Mereka berkata, qalu ya laitana kunna muslimin.
Mereka pun berkata, aduhai, seandainya jamu udah mau Islam, ada mudik udah mau Islam loh. Walaupun mungkin ada dipilih ya, tapi minimal kita bisa masuk Islam. Mungkin wakunna nakhruju minan nar, dan kami boleh keluar dari neraka. Karena syaratnya untuk boleh keluar dari neraka adalah punya iman walaupun seberat zaman. Dan inilah makna daripada perkataan Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang pernah berucap satu kali saja la ilaha illallah, maka dia pasti akan keluar daripada neraka, dia akan masuk ke surga. Walaupun posisinya setelah menjalani berbagai hukuman sesuai dengan kategori kesalahan yang pernah dilakukan di dunia. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan inilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Saat itulah orang-orang yang kafir, mereka menginginkan, mereka berandai-andai, law kanu muslimin, seandainya kami dulu masuk Islam. Karena adalah fi'il madhi, mudhari'nya yang kunu. Jadi laukanu, seandainya kami dulu, kata orang-orang kafir ini, laukanu muslimin, seandainya kami dulu menjadi orang yang muslim. Jadi kalau mereka menjadi orang Islam, pastinya mereka dapat kesempatan untuk keluar dari neraka. Selesai hadis yang pertama, masuk hadis yang kedua. Waruya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, qala yu'ta yaumal qiyamati bil mauti ka'annahu kibasyun amlahu. Kata Rasulullah, didatangkan, bukan ya'ti, tapi yu'ta, didatangkan pada hari kiamat akan kematian, bil mauti, didatangkan kematian, ka'annahu kibasyun amlahu, seakan-akan dia adalah kibas. Kibas itu binatang yang biasa kita makan dagingnya, lebih besar TKP, lebih kecil daripada lembu. Kibas, seakan kibas yang gemuk. Nah, jadi didatangkan kematian, dibentuk kematian ini yang kita rasakan hari ini mungkin seperti tubuh kita teriris hidup-hidup, seakan-akan kulit kita kuliti hidup-hidup, seperti ditusuk dengan ratusan panah. Seperti itulah rasa mati. Kematian ini diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kibas. Hari ini banyak kematian di sekitar kita. Baru maghrib tadi kita juga lihat ada saudara kita di lorong depan juga meninggal, di gedung juga di depan itu kami lewat juga tadi ada yang juga meninggal. Ada banyak orang yang meninggal, bahkan kalau kita lihat di konferensi sekarang Aceh ini sudah 566 yang meninggal karena COVID juga. Jadi mungkin kematian itu banyak sekali di sekitar kita sekarang. Beberapa ada teman-teman juga di kantor juga tadi yang ada keluarganya meninggal. Jadi pastinya kematian ini merupakan sesuatu yang sering kita jumpai, bahkan di saat kita masih hidup keluarga kita banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi Allah hadirkan kematian ini di hadapan kita dalam bentuk kibas yang gemuk. Mungkin kalau teman-teman kita, saudara kita hari ini di Palestina, mereka melihat kematian sudah hal yang biasa karena begitu parahnya penindasan dilakukan oleh Zionis Israel untuk saudara-saudara kita di sana. Mungkin yang dapat kita lakukan adalah membantu mereka dengan dana kita, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita agar mereka segera lepas. Nah, ketika kibas ini didatangkan, fayuqalu, maka dikatakan, diberitakan, diumumkan, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, hal ta'rifuna haza, apakah kalian kenal ini? Fayaquluna na'am, maka mereka pun berseru, mereka pun berkata, na'am, kami kenal kematian itu. Semua kami yang sudah datang hari ini ke surga pasti sudah merasakan kematian ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti akan merasakan yang namanya maut ataupun kematian. Jadi kami pasti kenal. Fayanzuruna fa'arifuna annahu mautu, maka mereka melihat dan mereka mengenal bahwa itu adalah kematian. Wa yuqalu, dan dikatakan kembali, ya ahlan nar, wahai ahli neraka, hal ta'rifuna haza, apakah kalian mengetahui ini? Fayaqulu na'am, maka mereka berkata, na'am, kami tahu. Fayanzuruna fa'arifuna annahu mautat, mereka pun melihat dan mengenal bahwa itu adalah kematian. Fayuzbahu bainal jannati wan nar, maka kematian ini disembelih
dipotong, disembelih di lehernya, artinya dibunuh. Kematian ini dipotong bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Jadi gecok kibasnya, gecok kamennya, gecok besi di antara surga dan neraka. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, khuludun la mauta fiha, kamu akan kekal, tidak akan mati selamanya di dalam surga. Wa ya ahlan nar, khuludun la mauta fiha, dan wahai ahli neraka, kamu semua pun akan kekal, tidak akan mati di dalamnya. Kalaupun hari ini kita disiksa dalam neraka, kemarin kita lihat di video ada suami istri yang baru menikah 2 minggu, lalu dia ambil pisau silet SDI yang berdagang, dia potong leher istrinya, lalu dia potong lehernya sendiri. Maka si istri akan masuk surga. Kenapa? Karena dia terbunuh syahid. Sedangkan si suami karena bunuh diri akan masuk neraka. Karena dia bunuh diri. Saat dia bunuh diri, hukuman ini akan berlangsung terus, looping, berulang-ulang selalu selama dia berada dalam neraka. Hukuman dia mengambil pisau silet SDI, memotong lehernya, putus lehernya, dia hancur lehernya, Allah jadikan lagi, Allah hidupkan kembali, Allah buat sempurna kembali, ambil lagi pisau silet, potong lagi, ambil lagi pisau silet, potong lagi, dan ini terus berulang-ulang selama berapa lama? Khuludun, selama lama-lamanya. Wala mauta fiha, tidak ada kematian di dalamnya. Jadi yang stres orang bunuh diri tapi nggak mati-mati. Nah urang dipupuk roh atau anak nikah. Nah yang kejadian berdekatan grup WhatsAppnya, nah urang dipupuk sampai putus sikaan badan. Mantan jadi Pak grup mengeluh tadi ada. Mantan jadi mantan dipilih alamat untuk hubungi keluarganya. Jadi terima kasih Bu. Artinya kematian ini tidak tentu hadir di semua orang. Ada yang mencoba bunuh diri dengan meracuni dirinya, tapi juga tidak meninggal. Jadi pastinya kematian itu di dunia ini aja tidak datang selalu. Makanya begitu di akhirat, di neraka dan di surga, kematian ini sudah disembelih, pastinya tidak ada kematian lagi bagi mereka. Untuk orang yang berada dalam surga, mereka akan merasakan kenikmatan selama-lamanya. Begitu juga orang yang merasakan azab dan siksa di neraka, mereka juga akan merasakan selama-lamanya. Jadi inilah Allah putuskan untuk membunuh kibas tadi yang berupa kematian di dalam di antara surga dan neraka. Fazalika qauluhu ta'ala, dan inilah makna daripada firman Allah Ta'ala, fa'anzirhum, dan berilah kabar, wa'anzirhum yaumal hasrati idza qadal amru, berikan kabar ketakutan kepada mereka pada hari hasrah. Yaumul hasrah itu artinya hari penyesalan. Kapan kejadian hari penyesalan? Idza qadal amru, ketika keputusan sudah ditetapkan. Artinya kagak pale, sudah tidak ada lagi perubahan. Pastinya begitu hukuman kematian ini sudah tidak ada lagi, maka hukuman itu menjadi hukuman yang abadi. Inilah yang paling mengerikan, bukan hanya mengerikan karena adanya hukuman, tapi yang lebih mengerikan hukumannya ini tidak ada akhir. Misal ada jibanyo disiksa banyo, masa konflik disiksa, pat markas sipai, pat rumah tengku kulit, pat rumah cuma disiksa dengan hati bukan, paling-paling mati, lebih mati kan cerita. Tapi ini permasalahannya nggak mati. Begitu nggak mati, cerita pun tak akan berakhir. Inilah penyesalan kita yang paling dahsyat setelah kematian ini tiba. Wafil khabari, masuk hadis selanjutnya. Dalam hadis yang lain, idza ji'a bi jahannama safratun fatuhsyu wa kullu ummatin ala rubbihim. Ketika didatangkan dengan neraka jahanam, maka dia datang dengan sangat mengerikan. Maka semua umat fatahbisu kullu ummatin ala rabbihim minal khaufi wad dahsyati. Maka semua umat melihatnya dengan sangat ketakutan dan gemetar. Wa huwa qauluhu ta'ala,
dan inilah makna daripada firman Allah Ta'ala, wa tara kullu ummatin ja'iyatun kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Nah, pada hari itu engkau lihat semua umat datang, dan saat itu umat-umat semuanya dihadapkan pada catatan mereka pada hari itu. Al-yawma tajiruna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu berlakulah apa yang sudah mereka kerjakan selama di dunia. Fa idza nadaru ila an-nari wa sami'u zafiruha kama qala Allah Ta'ala sami'u laha taghidan wa zafiran min masirati 500 amin. Maka ketika mereka melihat kepada neraka, mereka mendengar teriakan neraka, suara dahsyat daripada neraka, dan inilah makna firman Allah Ta'ala, mereka mendengar ke dalamnya dengan suatu tangisan dan juga teriakan. Dari jarak berapa suara itu terdengar? Dari jarak 500 tahun lamanya. Nah, artinya saat kita didatangkan kepada mahsyar, kita melihat ada neraka. Suara neraka itu sudah terdengar, padahal kita belum sampai ke neraka, jaraknya masih 500 tahun lamanya. Dan luar biasa teriakan neraka ini. Makanya kita, Allah perintahkan untuk anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan juga keluargamu, ajak keluarga kita untuk mengikuti pengajian agar Allah lindungi dari api neraka. Karena bukan hanya kita yang tidak boleh masuk neraka, tapi juga wa ahlikum dan keluargamu tidak boleh masuk neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri dan suami kita untuk menghadiri pengajian-pengajian yang ada di Majelis Taklim dan juga di masjid terdekat di tempat kita. Ada sebuah kisah seorang ulama besar bernama Mansur bin Ammar. Beliau adalah ulama yang berasal dari kota Basrah. Lalu beliau suatu hari hendak berpergian ke Tanah Suci, hendak berangkat ke Tanah Suci. Mungkin hari ini Indonesia 2021 berangkat hajinya ditunda. Bukan ditunda tapi ditunda. Ditunda kenapa? Mungkin ada berbagai hal yang mungkin kita bisa baca di media sosial. Kenapa kita tidak berbahas di sini? Tapi pastinya Mansur bin Ammar hari itu berangkat haji karena beliau dari Basrah, beliau melewati Kufah. Kita tahu sekarang Kufah itu Irak. Beliau karena bepergian dulu perginya jalan kaki. Beliau singgah menginap di kota Kufah. Suatu malam beliau keluar dari penginapannya. Beliau berjalan di tengah kota Kufah dan beliau tiba-tiba mendengar suara orang sedang bermunajat, sedang berdoa di rumahnya. Beliau mulai bersyukur dan langsung berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang banyak melakukan dosa. Aku melakukan dosa bukan karena aku ingin ingkar kepadamu. Aku juga pun melakukan dosa bukan karena aku tidak tahu bahwa itu laranganmu. Tapi aku melakukan dosa karena aku salah, karena aku khilaf, dan aku sangat berharap akan besarnya keampunanmu. Kita ulangi doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Karena aku melakukan dosa bukan karena ingin menentangmu, dan aku melakukan dosa bukan karena aku tidak tahu bahwa itu dosa. Tapi aku melakukan dosa karena aku khilaf dan tidak sengaja, dan aku sangat ingin bahwa Engkau mengampunkanku dengan besarnya kemaafan. Ketika beliau sudah berdoa seperti itu, beliau pun menangis terseduh-seduh. Beliau menangis dengan sangat parah sehingga suaranya pun terdengar oleh Mansur bin Ammar di luar rumah. Saat itu Mansur bin Ammar secara tidak sengaja beliau tergugah, terhanyut, terenyuh oleh doa tersebut. Lalu beliau membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di situ dijelaskan apa itu. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya
di neraka itu dari manusia dan batu-batu. Beliau membaca ayat tersebut dengan suara keras yang pastinya terdengar oleh orang yang sedang bermunajat di dalam. Setelah beliau bacakan ayat tersebut, tiba-tiba di dalam terdengar suara pekikan, suara teriakan yang begitu keras. Ada suara teriakan di dalam. Setelah itu Mansur bin Ammar pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Keesokan paginya beliau kembali keluar dari penginapan, berjalan kembali ke arah rumah tersebut. Tiba-tiba beliau melihat begitu ramai orang di sana. Dan ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis dengan sangat sedih sekali. Beliau sedang ditanyai oleh orang, "Kenapa engkau menangis?" "Anakku meninggal. Tadi malam dia sholat tahajud dan tiap malam dia sholat qiyamul lail. Dia begitu rajin ibadah. Tadi malam dia bermunajat kepada Allah. Tiba-tiba sedang dia bermunajat kepada Allah, ada orang yang dia mendengar suara bacaan ayat. Sepertinya orang yang mengaji. Tapi dia langsung menangis dan dia berteriak, akhirnya dia meninggal dalam sujudnya." Ketika ini diceritakan, Mansur bin Ammar pun langsung gemetar. Secara tak sengaja dia sudah membunuh orang dengan bacaan ayat Al-Qur'annya. Dan ketika ini terjadi, dia pun pulang menangis, mengurung diri dalam kamar. Sampai dia pun tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi seolah-olah seakan-akan dia datang dan di hari kiamat dan dia berjumpa dengan seseorang yang dia yakin orang inilah yang meninggal semalam. Ketika dia sudah datang dan menjumpai orang tersebut, dia bertanya, "Bagaimana halmu? Bagaimana keadaanmu?" Maka orang itu pun berkata, "Alhamdulillah, aku meninggal dalam sujud dan aku mendapat pahala syahid." Ketika dia bertanya, "Mengapa engkau mendapat pahala syahid sedangkan engkau tidak berperang fisabilillah?" Maka dia pun berkata, "Kalau orang yang berperang fisabilillah terbunuh oleh pedang musuhnya, maka aku terbunuh oleh pedang keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala." Setelah itu Mansur bin Ammar pun terbangun dan dia kembali senang karena dia bukan membunuh orang, tapi membuat orang tersebut mendapat kemaafan dari Allah. Luar biasa ketakutan kepada neraka ketika dibacakan, "Anfusakum wa ahlikum nara," jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka orang tersebut begitu takut kepada neraka. Uronyo Tanyo Dabut, kitab Tafaul Akhbar, halaman 40. 2 lembar lagi kitab kita sudah tamat. Begitu banyak cerita kita tentang neraka. Kalau bab ini habis, baru di bab berikutnya, bab 43, kita bercerita tentang surga. Jadi artinya begitu banyak cerita tentang neraka, kalau tamat baru cerita tentang surga. Kalau ini tidak membuat kita teringat kepada dosa-dosa kita, maka apalah lagi yang membuat kita akan menangisi dosa-dosa kita. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan?